Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Aditya Saputra dari Fakultas Teknik Informatika dan juga jurusan Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi algoritma lingkaran Bresenham atau yang biasa disebut juga dengan Bresenham Circle Algorithm. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, konsep dasar algoritma Bresenham untuk lingkaran. Dan yang kedua, implementasi dalam bahasa Python. Dan yang ketiga, penjelasan lengkap per baris codingan yang saya sudah buat sesuai dengan instruksi tugas saya. Penjelasan kali ini akan saya buat sejelas mungkin agar konsep-konsep yang sudah saya buat ini mudah dipahami oleh kalian semua. Penjelasan konsep singkat mengenai algoritma. Sebelum masuk ke codingan, saya akan sedikit menjelaskan konsep algoritma Bresenham. Bresenham Circle Algorithm adalah algoritma untuk menggambarkan lingkaran dengan metode incremental integer, yang artinya algoritma ini tidak menggunakan operasi pecahan ataupun trigonometri, tetapi hanya melainkan penjumlahan dan juga pengurangan bilangan bulat sehingga sangat efisien. Algoritma ini memanfaatkan simetri 8 arah lingkaran. Jadi, ketika kita menghitung satu titik, kita bisa langsung menghasilkan 8 titik lain secara simetris. Selain itu, algoritma ini menggunakan decision parameter, yaitu sebuah nilai yang menentukan apakah titik-titik berikutnya bergerak secara horizontal ataupun diagonal. Sekarang penjelasan kode Python. Pertama-tama saya mulai dulu implementasi menggunakan bahasa Python. Di sini saya sudah membuatnya. Contohnya seperti ini, dan sekarang saya akan menjelaskan per baris codingan yang saya buat ini. Pada baris pertama, yaitu di bagian def plot circle point kurung x garis bawah center, koma y garis bawah center, koma x, koma y tanda tutup kurung sama dengan, itu artinya fungsi codingan di atas ini digunakan untuk mencetak 8 titik simetris dari lingkaran. Algoritma Bresenham memanfaatkan simetri sehingga cukup menghitung satu titik, lalu 8 titik sisanya otomatis akan terbentuk yang baris pertama atau kolom ketiga def plot circle point yang ini baris ketiga. Sekarang pada baris berikutnya, yaitu pada bagian baris ini sampai ke bawah, ini artinya bagian ini mencetak titik pertama dari hasil perhitungan koordinat lingkaran. Baris-baris berikutnya adalah titik simetris lainnya, yaitu positif ataupun negatif yang bawahnya ini dari sumbu X dan Y, termasuk refleksi diagonalnya. Sekarang kita masuk ke baris ke-15 atau fungsi utama, yaitu di bagian def Bresenham circle x center, y center, radius. Artinya, ini adalah fungsi utama untuk menggambarkan sebuah lingkaran.
Dan untuk codingan X sama dengan 0 artinya penjelasannya yaitu variabel X dimulai dari 0 terlebih dahulu. Dan juga untuk Y sama dengan radius, artinya atau yang dimaksud adalah variabel Y dimulai dari nilai radius karena titik pertama berada di atas lingkaran. Dan juga untuk codingan D sama dengan 3 kurang 2 kali radius, itu artinya D adalah decision parameter atau bisa juga disebut dengan parameter keputusan. Nilai ini digunakan oleh algoritma untuk menentukan apakah titik-titik berikutnya bergerak horizontal ataupun diagonal. Sekarang di bagian perulangan. Untuk codingan atau baris ke-20 while X kurang dari sama dengan Y, habis itu titik, itu artinya perulangan akan berjalan selama nilai X ini belum melewati nilai Y. Dan juga untuk codingan plot, garis bawah circle, garis bawah point, X, garis bawah center, Y, garis bawah center, X, Y, habis itu tutup kurung. Itu artinya baris ini mencetak 8 titik simetris berdasarkan nilai X dan juga Y. Dan sekarang di pengambilan keputusan untuk codingan if D kurang dari 0 habis itu titik, itu artinya jika nilai D kurang dari 0 artinya titik berada di dalam lingkaran. Jadi kita cukup geser titik secara horizontal. Dan juga untuk codingan D ditambah sama dengan X dikali X tambah 6. Itu artinya kita perbarui nilai D sesuai formula Bresenham. Nah, jika titik berada di luar lingkaran ataupun else, itu penjelasannya jika D yang ini lebih besar atau sama dengan 0. Titik ada di luar lingkaran. Habis itu untuk codingan D tambah sama dengan 4 kali kurung X kurang Y tutup kurung ditambah 10, artinya parameter D diperbarui untuk mengoreksi posisi agar tetap mendekati lingkaran yang ideal. Dan juga untuk codingan Y dikurang sama dengan 1, artinya karena titik keluar batas lingkaran, kita bisa naikkan titik ke arah dalam lingkaran. Dan juga untuk codingan X tambah sama dengan 1, itu artinya koordinat X bertambah 1 di setiap iterasinya. Dan juga pemanggilan fungsi. Untuk pemanggilan fungsi ini, untuk codingan atau baris ke-33 yang terakhir, Bresenham, garis bawah circle, kurung 0,0,10 tutup kurung, itu artinya baris ini memanggil fungsi untuk menggambarkan lingkaran dengan pusat 0,0 dan juga radius yaitu 10. Dan kalau kita mencoba untuk menjalankannya atau merankannya, ini bakalan muncul ke seperti ini. Nah, ini untuk hasilnya yang sesuai di codingan atas tersebut. Baik, itu adalah penjelasan saya mengenai implementasi algoritma lingkaran Bresenham dalam bahasa Python. Pada video kali ini saya menjelaskan
Yang pertama, konsep dasar algoritma Bresenham. Yang kedua, bagaimana memanfaatkan simetri 8 titik. Yang ketiga, cara kerja decision parameter. Yang keempat, implementasi kode Python per baris. Semoga video ini membantu memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai algoritma grafika komputer. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.